selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini aku akan upload video love reading untuk masing-masing zodiak. Dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak Scorpio. Kita coba lihat di sini Scorpio, love reading kamu untuk bulan Desember akan seperti apa. Di sini kita akan rekaman bagian berpasangan di sesi pertama, kemudian di sesi berikutnya kita juga akan rekaman bagi yang single, oke? So kita langsung aja di sini Scorpio bagian berpasangan terlebih dahulu di bulan Desember. Here we go. Kita sudah di penghujung tahun aja guys, jadi semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan mood yang baik ya, dan tentu saja kita diberkahi oleh energi yang baik pula hingga tahun depan ya. Jadi kita mulai aja nih bagi Scorpio yang berpasangan di bulan Desember tahun 2025. Let's see. Nine of Swords, the Star, Knight of Swords, kemudian ada Six of Cups, di the bottom of the deck ada Queen of Pentacles. Scorpio, sepertinya di dalam situasi ini antara kamu dengan pasangan, kata-kata atau kalimat atau tulisan tidak akan banyak membantu hubungan kamu dengan pasangan kamu ini. Tidak akan banyak meredakan kekhawatiran kamu, rasa frustasinya kamu, atau rasa depresinya kamu terkait hubungan kamu dengan pasangan kamu ini. Pasangan kamu ini terserah, bisa jadi ini suami, istri, pacar, gebetan, siapapun yang kamu anggap sebagai pasangan kamu ketika menonton video ini. Tapi aku ngerasa ini bicara hati ke hati, empat mata, sangat-sangat diperlukan. Aku juga ngerasa dengan kemunculan kartu Six of Cups sebagai kartu saran ya. Situasi ini membutuhkan sebuah komunikasi yang diplomatif. Sebuah komunikasi yang aku ngerasa kamu nggak bisa kasar-kasar sama orang ini. Walaupun mungkin di sini ada grudges yang kamu tahan ya di diri kamu yang mungkin sangat ingin sebenarnya keluar dari mulutmu, tapi semakin kamu melakukan itu, semakin jauh di sini kemungkinannya bagi kamu dan pasangan kamu di sini untuk rujuk atau sembuh hubungannya. Aku juga ngerasa mungkin ada sebagian dari kamu yang jauh dari satu sama lain, long distance relationship, beda kota, beda negara, atau bisa jadi kalian pisah ranjang, pisah rumah. Tapi yang jadi kendalanya adalah the Star. Untuk rujuk atau untuk ketemu itu adalah main concern atau main problemnya. That's the main challenge. Itu adalah kendala utamanya. Untuk ketemu, untuk berbicara dari hati ke hati, untuk memulihkan kembali hubungan ini, itu yang jadi kendalanya di bulan Desember itu. Khusus bagi yang LDR, aku ngerasa kalau kamu ada rencana untuk ketemu sama pasangan kamu ini, aku ngerasa sih mungkin belum akan terwujud di bulan Desember itu. Oke? Atau misalnya kamu berharap bisa berjumpa dengan pasangan kamu di bulan Desember, mungkin belum di bulan Desember ya. Aku ngeliat di sini Scorpio. Jadi kita coba lihat di sini. Jadi bagi kamu di sini yang misalnya LDR nih, kemudian frustasi gitu ya, kamu nggak bisa komunikasi sama pasangan kamu ini, kemudian nulis chat panjang lebar, message panjang lebar ke dia, nggak akan ngaruh, nggak akan dibaca. Jikapun dia baca, ya udah nggak akan mengubah apa-apa. Kayaknya seseorang di sini masih dalam fase stubborn atau keras kepala banget gitu ya. Dan itu tuh bikin pasangannya frustasi. Nggak bisa guys, aku ngerasa di sini ada seseorang yang terlalu memaksakan kehendaknya ya. Aku bisa jadi ini kamu nih Scorpio, atau bisa jadi bagi cross watchers. Intinya ada seseorang yang terlalu keras ya, terlalu memaksakan kehendaknya kepada pasangannya. Dan aku ngerasa itu malah akan menimbulkan konflik di bulan Desember. Kalau misalnya kalian sedang tidak berkomunikasi, atau kamu udah ketik SMS, atau bisa jadi pesan panjang lebar ke si doi,
kemudian dia nggak balas saat ini, aku ngerasa nggak akan berubah juga dalam waktu dekat ini. Oke. Dan antisipasi aku ngerasa di bulan Desember itu, karena aku ngeliat kartu The Stork dan The Moon, si pasangan kamu ini akan semakin sulit untuk dihubungi. Bagi sebagian lagi aku ngerasa orang ini ghosting kamu. Aku nggak mau sebenarnya sampaikan kabar jelek ini, cuman antisipasi aja guys. Karena aku ngeliat The Bear di sini, ada seseorang yang maksain banget kehendaknya gitu loh, nggak bisa. Atau mungkin ada yang nekat gitu ya, ya udah gue datangin aja mbak pasangan gue ini ke negaranya, ke kotanya. Aku ngerasa di sini kamu akan dengar another disappointment lagi. That's what I see here. Jadi apa yang bisa aku sarankan di sini? Cobalah untuk menjadi pribadi yang diplomatif. Cobalah menjadi pribadi yang lebih kompromi dengan situasi ini. Atau kalau misalnya kamu adalah seseorang yang membutuhkan hubungan yang lebih serius atau komit, atau misalnya kamu ingin pasangan kamu ini lebih bekerja sama dengan kamu dalam waktu yang instan dan singkat, this is not the right person for you, Scorpio. Oke. Karena aku keras ya ngasih warning ini, karena ini cuman bakal nyakitin diri kamu sih, kalau aku boleh bilang. Dan jangan sampai kamu di sini nyakitin diri kamu, kemudian ketika kamu sakit you blame the other person for hurting you, padahal kamu udah ngelihat sign-nya. Kamu nyalahin orang lain, padahal kamu udah ngelihat tanda-tandanya ini orang udah nggak respon kamu misalnya, oke? Atau belum bisa merespon kamu. Karena kalau orang ini mau, tidak tergantung gender, pasti dia akan respon. Oke, jadi ini sedikit keras guys, khususnya bagi yang LDR di sini, karena come on guys. Atau mungkin kamu di sini ingin pasang semacam target ya. Kalau misalnya di tanggal segini dia belum respon juga, ya udah, move on. Or just be friends with this person. Bagi yang pasangan, yang suami istri, kalau misalnya kalian bisa jarak, lagi jeda, lagi pisah ranjang, pisah rumah, susah sih untuk memperbaiki hubungan ini lagi, karena again ada seseorang di sini yang terlalu maksain kehendaknya. Harus ada yang mau ngalah ya di sini. Harus ada komunikasi yang diplomatif. Harus ada komunikasi yang berdasarkan kepala dingin. Ya, nggak bisa di sini. Oh, nggak bisa dong mbak, dia harus dengerin gue. Nggak bisa. Kamu kalau keras, ini bakal mental. Ya terserah gue dong mbak. Ya udah, kan di sini aku kasih saran aja ya guys ya. Apalagi kalau misalnya kamu udah lihat pertandanya bahwasanya ini emang nggak bisa nih kayaknya dilawan ya untuk saat ini, ya udah take it slow aja dulu. Karena di sini ada Knight of Swords guys sebagai potensinya. Apa itu maknanya? Ada potensi konflik. Oke. One conflict leading to another conflict. Dan akhirnya di sini kalian jadi saling menyakiti. Ada kartu Free Yourself, Unrequited Love, Heart to Heart Conversations. Heart to Heart Conversations, kemudian ada Unrequited Love. Di dalam situasi ini, ya, Scorpio, mungkin ini masih bisa dibicarakan. Kalau di sini kamu mau juga memahami pasangan kamu ini. Karena kamu gak bisa maksain seseorang untuk cinta sama kamu kalau misalnya memang dia gak cinta. Oke? Karena kalau dia cinta, kamu gak akan pernah begging. Gak perlu malah. Oke? Kemudian ada kartu Free Yourself. Free Yourself. Apa sih yang bikin kamu di sini kayak ngerasa terkungkung gitu loh dengan individu ini. Ngerasa kayak tertahan di individu ini. Aku bisa mengerti mungkin kamu di sini bilang cinta dan segala macam, tapi this is more than that. Aku ngerasa di sini Scorpio, karena ada kartu Bear. Ini bisa jadi bagi cross watcher, seseorang di sini terlalu fokus dengan tujuan ketimbang proses, dan mungkin itu tidak in alignment dengan pasangan kamu. Pokoknya ini dan ini. Kamu nggak bisa kompromi sama pasangan kamu. Mungkin ini kayaknya kalian beda tujuan deh. Oke. So kita lanjut di sini bagi Scorpio yang single.
So, Scorpio lagi single bulan Desember tahun 2025. Scorpio 2025 single. Ada Knight of Pentacles, ada The Star, Ace of Cups, kemudian ada High Priestess. Bottom of the deck di sini ada Seven of Pentacles. Bagi yang single, aku ngerasa kamu lagi deket mungkin ya dengan seseorang nih Scorpio. Kamu berteman sama orang ini, mungkin ini bisa jadi rekan kerjanya kamu, atau bisa jadi ini rekan bisnis. Kalian sering ketemu, kalian di sini sering ngopi bareng, sering nonton bareng. Apapun itu, intinya kalian berteman dengan cukup baik ya. Dan aku ngerasa ada sebuah transisi yang baik antara kamu dengan orang ini. Transisi menuju sesuatu yang more than friends, sesuatu yang lebih dari sekedar teman antara kamu dengan orang ini, Scorpio. Masalahnya di sini ada The Star, kemudian ada di High Priestess. Sabar teh, oke? Sabar di dalam situasi ini, karena ada seseorang mungkin yang memiliki tendensi nggak sabaran dan segala sesuatunya itu sesuai dengan keinginan dia doang. Kamu akan merusak hubungan ini atau koneksi ini kalau kamu di sini cuman mentingin tujuan kamu sendiri. So, ini adalah seseorang yang kamu tertarik sama dia, dia juga tertarik sama kamu, atau bisa jadi kalian awalnya nggak ngeh bahwasanya ini ada sesuatu yang lebih dari sekedar temen nih antara kita berdua, dan kalian semakin menyadarinya di bulan Desember itu. Mungkin dia akan jujur sama kamu di sini di bulan Desember. Dia akan menyatakan isi hatinya, akan menyatakan perasaannya ke kamu di sini, Scorpio. Jadi kita coba lihat. Oke. Nah, Pesi the Bear ini muncul terus. Aku nggak tahu nih ya siapa yang ingin mengontrol siapa, atau I don't know, seseorang di sini kayak terlalu terburu-buru dengan tujuannya dan memaksakan kehendaknya kepada seseorang di sini, yang aku ngerasa kamu juga nggak punya hak untuk maksain diri kehendak kamu ke orang ini. Apakah ini cross watchers kepada Scorpio atau Scorpio kepada cross watchers? Karena di sini sarannya adalah di High Priestess. Trust the process guys, trust your intuition, be more passive dalam situasi ini. Banyak berdoa. Karena aku ngerasa di dalam situasi ini guys, kalian mungkin baru menyadari bahwasanya ini layak gak sih diperjuangkan ke tahap berikutnya, kayak gitu loh. Kayak masih dalam tahap mikir, ini worth it atau tidak. Jadi jangan kacaukan koneksi ini dengan rasa terburu-buru gitu loh, bahwasanya gue pengen nikah tahun depan nih mbak, mama gue udah nanya, tante gue di kampung udah nanya gitu kan, om gue di kampung udah nanya kapan gue nikah. This is not the right person then. Okay? Karena seseorang di sini kayak, gue sih pengennya nikah sama dia tahun depan ya mbak ya, tapi bisa jadi aja orang ini belum siap untuk mewujudkan itu bersama kamu. Nah di sini ada kartu Ace of Cups. Tadi di awal aku bilang ada transisi yang baik. Jadi orang ini mungkin akan menyadari bahwasanya gue suka nih sama Scorpio, gitu ya. Atau Scorpio nih menyadari gue suka nih sama cross watchers. Ya mbok ya jangan dipaksa juga gitu loh. Langsung kalau misalnya lo mau sama gue ya udah put a ring on it gitu kan. Langsung pengen dapat cincin ya, langsung pengen dibungkus. Sabar guys. Aku ngerasa ini suatu koneksi atau kedekatan di mana kamu harus berproses sama orang ini. Nggak bisa kamu di sini untuk memaksakan segala sesuatunya itu sesuai dengan timelinenya kamu. Ya namanya juga relationship, kita harus bekerja sama di dalamnya. You know what I mean? Kita harus mampu di sini memahami satu sama lain. Gak cuman tujuan salah satu pihak aja di sini yang penting, tapi kedua belah pihak gitu loh. Nah di sini sepertinya karena di sini ada mountain ya, seseorang di sini kayak masih masang semacam boundaries di sini. Ya udah kita jalani aja dulu kayak gitu. Ya. Banyak alasannya, bisa jadi karena orang ini pengen fokus ke bisnisnya, fokus ke finansialnya gitu loh.
Karena nggak semua orang punya pemikiran gila bahwasanya hubungan itu butuh cinta doang. Nggak semua ya, apalagi air sign Aquarius, Libra, Gemini itu orang-orang yang logis banget. Dan di sini aku ngerasa kamu mungkin berhadapan dengan mereka, air sign Aquarius, Libra, Gemini ya, Scorpio ya. Atau bisa jadi kalian water sign juga logis sebenarnya, cuman kalian lebih intuitif aja, that's it. So ada potensinya, ada proses transisi yang baik di sini dari pertemanan menuju sebuah hubungan yang romantis. But again, trust your intuition. Percaya dengan intuisinya kamu, percaya dengan diri kamu sendiri, dan percaya dengan proses. Karena kalau kamu maksain diri kamu di sini untuk orang ini harus nikah sama gue, kamu tetepin semacam batasan atau tujuan, aku ngerasa ini bukan orang yang tepat. Oke. Apa yang terjadi mbak kalau misalnya gue netepin batasan? Bisa jadi aja orang ini kabur. Oke. Ya kayak kamu aja deh, baru juga pacaran 1 bulan udah ngajak nikah. Aneh gak sih? Mungkin bagi sebagian orang gak aneh ya. Jadi kita lihat di sini oracle cards-nya bagi Scorpio yang single. Calling in your soulmate, let your friends help you, true love. Well, true love, ada kartu ini di sini, maknanya apa? Ini suatu hubungan yang potensial, tapi jangan dirusak dengan tujuan-tujuan yang tidak realistis ya guys ya. Ketemunya kemarin kamu langsung mikirin nikahnya ke besok gitu ya. Jadi aku ngerasa ada perasaan yang bersambut di sini dengan kemunculan kartu true love, dan ada kartu calling in your soulmate. Libatkan Tuhan dan semesta di sini dalam kedekatan kamu dengan orang ini. Karena di sini ada kartu di High Priestess juga. Jadi mungkin kamu pengen banyak berdoa, lebih spiritual. Kemudian ada kartu let your friends help you. Let your friends help you ini bisa jadi kamu butuh saran dari teman kamu terkait kedekatan kamu dengan orang ini Scorpio, atau bisa jadi orang-orang terdekat kayak keluarga, atau intinya seseorang yang kamu percaya deh. Jadi kamu dapat insight yang menurutku di sini bisa membantu kamu nge-shape keputusan-keputusan kamu ke depannya dengan orang ini. Oke? So guys, ini adalah hasil readingan kamu di bulan Desember. Aku harap ini bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke? Bye.